Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Di tengah Gaza yang terkepung, Israel justru memburu dua orang yang diduga bukan pemegang roket, melainkan penggerak aliran dana senilai lebih dari 500 juta shekel. Bagaimana uang sebesar itu bisa tetap bergerak di wilayah perang? Dan mengapa kematian dua penghubung ini dianggap penting bagi mesin perang Hamas? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 17 Juni 2026, sebuah serangan udara terarah menghantam Gaza. Tidak ada pengumuman tentang peluncur roket yang dihancurkan. Tidak ada video pasukan bersenjata yang muncul dari terowongan. Sasaran kali ini jauh lebih sunyi, tetapi nilainya diduga besar. Dua orang bernama Hussein Qodra dan Muhammad Farah dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. 4 hari kemudian, pada 21 Juni 2026, militer Israel mengungkap alasan operasi itu. Menurut klaim mereka, Qodra dan Farah bukan sekedar anggota biasa. Keduanya disebut terhubung dengan jaringan keuangan yang bekerja untuk Hamas dan Jihad Islam Palestina. Jaringan inilah yang diduga membantu mengalirkan lebih dari 500 juta shekel ke sayap militer Hamas. Angka itu langsung mengubah cara kita melihat perang Gaza. 500 juta shekel bukan uang kecil. Nilainya setara ratusan juta dolar Amerika. Uang sebesar itu bukan hanya angka dalam catatan transaksi. Ia dapat menentukan apakah sebuah jaringan mampu membayar kurir, membeli perlengkapan, menjaga komunikasi, memindahkan logistik, atau mempertahankan orang-orang yang bekerja jauh dari sorotan kamera. Selama ini, publik melihat perang melalui gambar jet tempur, ledakan, bangunan runtuh, roket yang diluncurkan, dan pasukan yang bergerak di jalanan Gaza. Namun di balik setiap operasi bersenjata, ada kebutuhan yang tidak terlihat. Ada orang yang harus menerima bayaran. Ada barang yang harus diangkut. Ada pesan yang harus disampaikan. Ada jaringan yang harus tetap hidup, bahkan ketika kantor, bank, dan jalan utama berada dalam tekanan perang. Itulah yang membuat sasaran pada 17 Juni berbeda. Israel tampaknya tidak hanya mengejar orang yang memegang senjata. Mereka memburu orang yang menurut klaim mereka, membantu memastikan senjata dan jaringan bersenjata tetap memiliki sumber daya. Dalam bahasa sederhana, Israel sedang mencari mesin yang membuat perang bisa terus berjalan dari belakang layar. Hussein Qodra disebut memimpin jaringan keuangan tersebut di bawah arahan Hamas. Muhammad Farah disebut ikut berperan dalam pengoperasian jalur dana yang terkait dengan Hamas dan Jihad Islam Palestina. Tetapi penting untuk dipahami, rincian tentang peran keduanya dan nilai dana itu berasal dari pernyataan militer Israel. Belum seluruh bukti transaksi, daftar penerima, atau struktur lengkap jaringan tersebut dibuka kepada publik. Bila angka yang diumumkan Israel itu akurat, nilainya juga menunjukkan bahwa persoalan yang mereka hadapi bukan pembiayaan sesaat. Jaringan semacam ini diduga membutuhkan perencanaan, pembagian peran, catatan terselubung, serta orang-orang yang dipercaya untuk menjaga rahasia. Karena itu, menghentikannya tidak sama dengan menghancurkan satu bangunan atau menyita satu kendaraan. Operasi ini menyasar pengetahuan, bukan hanya manusia. Meski begitu, pesan strategis dari pengumuman itu sangat jelas. Israel ingin menunjukkan bahwa perang di Gaza bukan hanya pertempuran untuk menghancurkan peluncur roket atau memburu komandan lapangan. Ada perburuan lain yang lebih sulit terlihat, yaitu perburuan terhadap orang-orang yang mengetahui siapa menerima uang, dari mana uang berasal, dan kemana uang harus dikirim. Pada titik ini, serangan udara berubah menjadi lebih dari sekedar operasi militer. Ini menjadi serangan terhadap sistem kepercayaan. Ketika seorang penghubung keuangan tewas, orang lain di dalam jaringan akan mulai bertanya, apakah nama kami sudah diketahui? Apakah tempat pertemuan kami sudah dilacak? Apakah kurir kami sedang diawasi? Apakah setiap transaksi yang kami lakukan bisa membawa serangan berikutnya? Rasa takut seperti itu dapat menciptakan gangguan, bahkan sebelum uang benar-benar berhenti bergerak. Seorang kurir bisa membatalkan perjalanan.
seorang perantara bisa menolak menerima dana. Seseorang yang sebelumnya merasa aman mungkin memilih menghilang. Dalam jaringan rahasia, keraguan kecil bisa menunda banyak hal. Namun apakah 2 kematian cukup untuk menghentikan aliran uang sebesar itu? Atau justru kematian Qodra dan Farah hanya membuka pintu menuju jaringan yang lebih luas, lebih rapi, dan lebih sulit ditemukan? Setelah serangan 17 Juni 2026, pertanyaan terbesar bukan hanya siapa Hussein Qadra dan Mohamed Farah. Pertanyaan yang jauh lebih rumit adalah bagaimana dana lebih dari 500 juta shekel diduga dapat bergerak di wilayah yang dikepung dan dilanda perang. Jawabannya, menurut klaim militer Israel pada 21 Juni 2026, tidak terletak pada rekening besar atau brankas tersembunyi. Jalurnya bergerak melalui kurir dan penukar uang, baik di Gaza maupun di Turki. Sistem seperti ini membuat uang tidak perlu melintasi perbatasan dalam bentuk satu tumpukan besar. Nilainya dapat dipindahkan sedikit demi sedikit melalui orang-orang yang mengenal dan memiliki jaringan kepercayaan. Bayangkan sebuah rantai panjang. Orang pertama menyerahkan dana kepada penghubung di luar Gaza. Penghubung itu tidak selalu mengirim uang fisik ke dalam wilayah. Ia memberi instruksi kepada mitra lain. Mitra itu lalu membayar penerima di Gaza menggunakan uang yang tersedia di sana. Setelah itu, nilai transaksi dicatat dan diselesaikan kembali melalui jaringan lain. Yang bergerak bukan sekedar uang tunai, yang bekerja adalah kepercayaan, kode, nama, dan hubungan antar penghubung. Dalam kondisi normal, transaksi besar dapat dilacak melalui bank, catatan transfer, atau pengawasan lembaga keuangan. Tetapi Gaza tidak berada dalam kondisi normal. Perang panjang telah merusak banyak kantor bank, mesin penarik tunai, dan jalur ekonomi resmi. Pada 31 Oktober 2025, laporan menyebut bank yang kembali dibuka di Gaza hanya mampu menjalankan layanan elektronik, sementara uang tunai langka. Banyak warga terpaksa mendatangi perantara untuk menukar saldo digital dengan potongan besar. Situasi ini penting karena kelangkaan uang tunai menciptakan pasar perantara. Bagi warga biasa, perantara sering bisa menjadi jalan terakhir untuk membeli makanan atau kebutuhan sehari-hari. Tetapi dalam sisi gelap ekonomi perang, kondisi yang sama juga dapat memberi ruang kepada jaringan rahasia untuk memindahkan nilai tanpa menarik perhatian besar. Perlu ditegaskan, tidak setiap penukar uang atau pedagang di Gaza terkait dengan kelompok bersenjata. Namun, ketika sistem resmi melemah, identitas dan tujuan setiap transaksi semakin sulit untuk dibedakan. Keterhubungan dengan Turki bukan isu baru dalam perburuan pendanaan Hamas. Pada 18 Oktober 2023, Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada anggota Hamas dan fasilitator keuangan di Gaza, serta sejumlah negara lain, termasuk Turki. Sanksi itu juga menyasar aset investasi, fasilitator keuangan, dan penukar mata uang virtual yang berbasis di Gaza. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perburuan jalur dana lintas wilayah sudah berlangsung sebelum nama Qadra dan Farah muncul dalam pengumuman Israel. Namun, jalur seperti ini memiliki kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatan terbesarnya adalah kemampuan beradaptasi. Ketika satu orang dilacak, peran itu bisa diberikan kepada orang lain. Ketika satu titik pertukaran menjadi berbahaya, jalurnya dapat digeser ke tempat berbeda. Ketika komunikasi terbuka beresiko, jaringan dapat memakai perantara tambahan agar setiap orang hanya mengetahui bagian kecil dari keseluruhan operasi. Sebaliknya, kelemahannya juga jelas. Jaringan yang memakai banyak kurir membutuhkan koordinasi. Semakin banyak tangan yang terlibat, semakin besar peluang seseorang tertangkap, berbalik arah, atau membuat kesalahan. Satu pesan yang terlambat, satu nama yang bocor, atau satu transaksi yang dicurigai dapat membuka jalur menuju simpul lain. Jadi, apakah pengepungan cukup untuk menghentikan aliran uang atau justru membuat uang bergerak lewat jalan yang makin tersembunyi? Ketika Hussein Qadra dan Mohamed Farah dilaporkan tewas pada 17 Juni 2026, Israel tidak hanya menghilangkan 2 nama. Serangan itu juga membuka pertanyaan yang lebih penting.
seberapa besar dampaknya terhadap jaringan yang diduga mengatur pergerakan dana bagi Hamas dan Jihad Islam Palestina. Hilangnya penghubung keuangan dapat menciptakan gangguan langsung. Instruksi pembayaran tertunda, kurir kehilangan titik kontak, penukar uang tidak tahu kepada siapa mereka harus melapor. Dana mungkin tertahan di tangan perantara. Dalam perang, penundaan seperti itu bisa mengubah banyak hal. Uang bukan hanya dipakai untuk membeli perlengkapan, uang juga menjaga ritme sebuah jaringan. Ada biaya transportasi, ada kebutuhan komunikasi, ada tempat persembunyian yang harus dipertahankan, ada barang yang harus berpindah dari satu titik ke titik lain. Ketika aliran dana terganggu, kegiatan di lapangan tidak selalu langsung berhenti, tetapi kemampuan untuk bergerak bisa menjadi lebih lambat, lebih mahal, dan lebih beresiko. Itulah yang tampaknya ingin dicapai Israel, bukan sekedar menghentikan satu transaksi. Israel ingin membuat setiap jalur pendanaan terasa tidak aman. Ketika seorang penghubung tewas, orang lain mulai menghitung resiko. Mereka mungkin bertanya apakah lokasi pertemuan telah dipantau. Mereka mungkin mencurigai telepon yang digunakan. Mereka mungkin ragu untuk menerima pesan dari orang yang sebelumnya dipercaya. Efek ketakutan ini dapat menjadi senjata tersendiri. Jaringan bawah tanah hidup karena disiplin dan rasa percaya. Begitu rasa percaya runtuh, setiap orang menjadi lebih berhati-hati. Kurir bisa menolak membawa paket. Penukar uang bisa menunda transaksi. Penghubung luar Gaza bisa menahan dana sampai situasi dianggap aman. Dalam beberapa kasus, kepanikan seperti itu lebih merusak daripada kehilangan uang dalam jumlah besar. Tetapi ada sisi lain yang tidak boleh diabaikan. Jaringan rahasia biasanya tidak dibangun untuk bergantung pada segelintir orang. Sistem yang telah bertahan lama cenderung memiliki lapisan cadangan. Satu kurir diganti kurir lain. Satu rute ditutup, lalu rute baru dibuka. Satu penukar uang berhenti, lalu perantara lain mengambil alih. Karena itu, serangan terhadap Kadra dan Farah mungkin mengganggu jalur tertentu, tetapi belum tentu mematikan seluruh sistem. Disinilah perburuan Israel menjadi semakin rumit. Menghilangkan orang yang mengatur uang memang penting. Namun setelah itu, Israel tetap harus mengetahui siapa yang menggantikan mereka, siapa yang menyimpan catatan, siapa yang memegang hubungan dengan penghubung di luar Gaza, siapa yang dapat mengubah instruksi menjadi uang tunai di dalam wilayah yang hancur akibat perang. Keberhasilan operasi ini tidak dapat diukur hanya dari kabar 2 orang tewas. Ukuran sebenarnya adalah apakah aliran dana melambat dalam waktu lama, apakah jaringan bersenjata kesulitan membayar orang-orangnya, apakah logistik mereka tersendak, apakah perantara mulai menjauh, atau sebaliknya, apakah jaringan itu justru berubah menjadi lebih kecil, lebih tertutup, dan lebih sulit dilacak. Bila jalur dana masih bisa beradaptasi, maka perang melawan mesin uang Hamas tidak akan selesai dengan satu serangan udara. Israel harus terus memburu simpul baru, membaca pola transaksi, dan mencari hubungan yang tersembunyi di balik kurir serta penukar uang. Hasilnya dapat menentukan berapa lama sebuah jaringan mampu bertahan. Menurut Anda, apakah kematian 2 penghubung keuangan cukup untuk membuat jaringan kehilangan tenaga, atau justru mendorong mereka membangun jalur yang lebih sulit ditemukan? Perang di Gaza tidak hanya berlangsung di langit, di terowongan, atau di garis depan. Ada perang lain yang berjalan lebih sunyi, yaitu perang untuk memutus uang, kurir, dan penghubung yang menjaga sebuah jaringan tetap bergerak. Serangan pada 17 Juni 2026 menunjukkan bahwa Israel tidak hanya memburu senjata Hamas, tetapi juga orang-orang yang diduga menjaga aliran dana di baliknya. Namun, apakah 2 simpul yang hilang cukup untuk melemahkan seluruh jaringan, atau justru membuat jalurnya semakin tersembunyi? Jawabannya masih akan terlihat dari perkembangan berikutnya. Subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.